Oke, mungkin apa namanya yang lain sambil jalan ya, nanti kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita ya, di pertemuan ke-6 ya kalau nggak salah ya. Materinya sudah saya bagikan ya semalam ya, terkait dengan materi sebelumnya, yaitu di apa namanya sterilisasi ya, terus media dan nutrisi ya, terus ada bakteriologi ya, terus ada bakteri patogen ya, di pertemuan sebelumnya. Kita hari ini mencoba untuk mendiskusikan atau membahas bersama-sama ya, terkait dengan apa namanya mikologi gitu ya. Materinya sudah dipelajari semalam ya, yang saya kirimkan ya, mungkin semalam belum sempat, terus tadi pagi baru terbaca, tidak apa-apa, yang penting secara sederhana ya, ketika kita berbicara tentang mikologi, berarti kita hari ini mencoba untuk membahas ya, atau mendiskusikan bersama-sama ya, kaitannya dengan jamur, ya, fungi ataupun cendawan ya, baik itu yang bersifat umum di lingkungan ya, ataupun yang bersifat parasit ya pada makhluk hidup ya. Nanti mekanisme patogenitas ya mungkin kita diskusikan atau kita sharingkan minggu depan gitu ya. Yang pertama, ketika kita berbicara tentang mikologi, berarti kita hari ini pengennya untuk mengetahui apa sih jamur itu ya, atau fungi itu apa sebenarnya, terus bagaimana sih bentuknya ketika kita lihat dari beberapa kelompok fungi ya. Contohnya mungkin kita lihat dari kelompok Saccharomyces cerevisiae ya, terus kita juga pernah ketemu dari kelompok Aspergillus gitu ya. Terus kita juga pernah ketemu di suatu referensi ada Candida albicans gitu ya. Terus ada juga jenis-jenis yang lainnya. Nah, kalau kita lihat ya secara morfologinya bagaimana kan gitu. Ya, atau kita juga pernah melihat atau mengkonsumsi beberapa jamur yang bisa dimakan gitu ya. Contohnya bisa dari kelompok jamur tiram, shiitake dan lain-lainnya kan gitu ya. Nah, ini apa bedanya ketika kita lihat dari segi morfologinya kan gitu ya, antara Aspergillus atau antara kelompok dari apa namanya beberapa jenis ya, tadi contohnya dari shiitake, jamur tiram, terus dari Aspergillus ya, terus dari apa namanya Candida ya, dan lain-lainnya, atau dari kelompok yang memfermentasi tempe atau ragi kan gitu ya, atau dari kelompok yeast Saccharomyces cerevisiae kan gitu ya. Nah, ini apa perbedaannya? Bagaimana bentuk morfologinya ketika kita lihat? Nah, nanti bagaimana dari masing-masing individu ini terjadi suatu perkembangan ya, perkembangan yang satu koloninya seperti ini, yang satunya bentuknya seperti ini ya. Kalau di dalam materi yang sudah saya bagikan, di sana ada beberapa kelompok yang bisa kita pisahkan atau kita kelompokkan dari kelompok fungi ya. Ya, ini ada dari mold ya, dan ada dari yeast kalau nggak salah seperti itu. Atau ada yang dia mempunyai dua bentukan ya. Ada yang mempunyai dua bentuk, bisa dalam bentuk yeast dan bisa dari bentuk fungi atau mold ya. Jadi ada dua ya. Kalau kalian buka di materi selanjutnya, nah nanti perkembangannya juga akan berbeda ketika dia memiliki satu tipe ya, baik yeast atau mold ya, itu dia memiliki karakteristik yang berbeda dengan yang memiliki dua karakteristik ya secara langsung ya. Nanti bisa dicermati lagi di referensinya ya. Nah, terus kalau kita bandingkan lagi, Pak, kalau kita melihat dari secara morfologi jamur tiram kan gitu contohnya ya. Nah, ini secara pengamatannya kan bisa kita lihat atau makroskopis, Pak. Nah, kalau kita mau mencari beberapa karakteristik ya, seperti sporanya, ini seperti apa, Pak? Apakah sama dengan ketika kita mencari dari kelompok dari Aspergillus flavus contohnya? Ya. Nah, ini kan banyak ya, ketika kita lihat ya beberapa jenis cendawan ataupun jamur ataupun fungi ya, kalau kita berbicara fungi ya atau mikologi, di sini banyak istilah-istilah yang sering kita temukan gitu ya. Ya, tergantung kita konteksnya penggunaannya seperti apa, atau apa namanya sumber referensinya dari mana. Mungkin sebelum saya masuk ke secara keseluruhan ya,
ada yang bisa mencoba untuk menjelaskan terlebih dahulu ya dari apa yang telah dipelajari? Ya, silakan Kartika. Mikologi yaitu cabang pengetahuan yang mempelajari tentang jamur atau fungi yang meliputi taksonomi jamur, fisiologi jamur, bioteknologi jamur, budidaya jamur, yang biasanya mikologi ini dimanfaatkan di bidang pangan untuk pembuatan kecap. Oke, ada lagi yang lain? Ya, teman-teman yang lain? Silakan. Banyak loh poin. Saya Pak izin menambahkan Pak. Ya, silakan Sri Endang. Mikologi itu yang lain juga ini ya, yang lebih sering kan ini Kartika, Sri Endang ini hampir setiap pertemuan. Yang lain nanti bisa di ini ya. Oke, silakan sih. Mikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang cendawan atau jamur. Nah, ciri-ciri umum dari jamur ini, ciri-ciri umumnya itu merupakan yang pertama, eukariot atau memiliki membran inti, tidak memiliki klorofil atau zat hijau daun, uniseluler dan multiseluler, memiliki beberapa zat warna, kemudian mendapatkan nutrisi dengan absorpsi. Kemudian untuk habitatnya itu yang pertama habitat tanah, yang kedua itu habitatnya pada hewan, yang ketiga habitatnya pada air atau akuatik, dan keempat itu habitat pada manusia. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang ini Pak, penambahannya itu tentang peranan jamur dalam kehidupan manusia itu kan ada yang menguntungkan dan merugikan. Jadi untuk menguntungannya itu dari bidang makanan atau industri, contohnya itu jamur kuping, fermentasi. Yang kedua itu sains atau antibiotik. Yang ketiga itu daur ulang atau dekomposisi, yaitu mengolah biomaterial menjadi elemen siap pakai. Yang keempat itu biokontrol, ya seperti insektisida biologis. Yang kelima itu pertumbuhan tanaman, mycorrhizal association. Nah, untuk kerugiannya sendiri itu adalah pada peran daur ulang itu dapat merusak barang. Yang kedua itu merusak tanaman termasuk penghasil makanan. Yang ketiga itu merusak biji-bijian yang disimpan, seperti gabah atau padi, kedelai, kopi, dan lain-lain. Yang keempat itu menghasilkan mikotoksin. Dan yang kelima itu menyebabkan penyakit. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Izin menambahkan, Pak. Ya, silakan. Jadi mikologi merupakan cabang ilmu biologi yang khusus mempelajari yang siapa ini? Ini ada 3 ya? Yang ini yang siapa ini? Yang Indah atau Eka? Oh, yang Indah, Pak. Oke, Indah, Pak. Jadi mikologi merupakan cabang ilmu biologi yang khusus mempelajari tentang dunia jamur atau fungi. Mikologi ini dipelajari untuk mendapatkan pemahaman yang luas mengenai jenis, perkembangbiakan, habitat, serta manfaat dan kerugian jamur bagi manusia. Mikologi itu sendiri telah banyak dimanfaatkan oleh manusia, baik dalam bidang kesehatan maupun bidang pangan. Nah, salah satu dari pemanfaatan ilmu mikologi di bidang pangan ini adalah dalam pembuatan kecap yang memanfaatkan proses fermentasi dengan bantuan jamur Aspergillus wenti. Oke, ada lagi? Ada lagi teman-teman yang lain? Masih banyak loh sebenarnya kalau kita coba uraikan satu persatu. Tentang habitatnya. Ya, silakan. Mikrobiologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang cendawan. Saya ingin menambahkan tentang habitatnya. Yang pertama, habitat tanah yang menyebabkan penyakit pada manusia, yaitu terdapat 3, yang ini melalui pernapasan, inhalasi, kedua traumatik, luka atau lesi, yang ketiga kontak kulit. Dan yang kedua ada habitat hewan. Jamur ini menyebabkan penyakit pada manusia melalui kontak kulit dengan hewan, menyebabkan mikosis superficial. Yang ketiga habitat air, akuatik. Jamur ini menyebabkan penyakit pada manusia melalui mulut, luka kontak dengan kulit, menyebabkan mikosis subkutan. Yang terakhir atau yang keempat, habitat pada manusia, eutropofilik. Jamur ini menyebabkan penyakit pada manusia melalui kontak kulit, menyebabkan penyakit mikosis superficial. Sekian Pak, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Saya Pak izin menambahkan. Ya, silakan. Tentang cabang-cabang mikologi. Jadi cabang-cabang mikologi ini terdapat 3 jenis. Yang pertama, mikologi medis bertanggung jawab atas sifat masing-masing spesies jamur yang memiliki kemungkinan digunakan
untuk tujuan pengobatan dengan tujuan mengobati penyakit yang secara langsung mempengaruhi manusia dan hewan. Yang kedua, untuk menemukan spesies, karena ilmu pengetahuan telah digunakan untuk menemukan spesies yang belum pernah dilihat sebelumnya. Misalnya ada ilmuwan yang pergi ke tempat lembab atau busuk untuk menemukan spesies baru. Yang ketiga, mikologi farmasi. Didedikasikan untuk mempelajari jamur untuk menemukan spesies baru yang dapat digunakan di dapur, seperti jamur yang selama berabad-abad telah digunakan dalam beberapa preferensi kuliner. Oke, ada lagi? Atau cukup? Cukup. Ya, oke, kalau cukup kita lanjutkan. Jadi saya kira sudah banyak sekali ya ketika kita berbicara tentang mikologi ya, secara pengertiannya ya, terus secara pembagian ilmu ya, terus habitatnya ya, sudah banyak sekali ya ketika kita coba tengok di suatu referensi ya, baik ketika kita lihat secara sederhana dari PPT yang sudah saya bagikan gitu ya. Terus ketika kita buka di googling gitu ya, pasti banyak sekali ketika kita berbicara tentang jamur, cendawan ya, atau fungi ya, baik itu yang bersifat parasit ya, atau patogen ya, ataupun yang bersifat non parasit, dalam artian di sini menguntungkan di beberapa bidang, baik di dalam industri pangan, terus industri kesehatan, maupun di bidang industri farmasi ya, terus di industri fermentasi ya, banyak sekali ketika kita lihat kemampuan dari mikroorganisme, khususnya di sini dari kelompok fungi atau jamur yang memiliki peran beraneka ragam. Nah, secara garis besar ya, ketika kalian lihat nanti di sana jamur di sini dibentuk atau diklasifikasikan menjadi beberapa kelas ya. Contohnya bisa dari kelompok dari Mycota, terus Ascomycota, terus ada Basimycota dan lain-lainnya ya. Kurang lebih ada lima kelompok besar ya ketika kita berbicara dari spesimen atau kelompok dari fungi gitu ya. Nah, secara keseluruhan nanti ketika kita lihat ya, ketika kita berbicara tentang morfologi ya, ini pasti akan ketemu hal seperti ini. Nah, ini kalau kita mengambil satu contoh, di sana ada jamur tiram gitu ya, atau jamur yang jamur tiram putih yang sering kita lihat gitu ya. Nah, Pak, kalau kita berbicara tentang jamur tiram, ini bagaimana sih Pak morfologinya? Kapan kita bisa menentukan atau melihat sporanya? Apakah sporanya ini merupakan kapnya atau kap dari jamur ini, atau tundungnya atau kepalanya kan gitu? Apakah batangnya itu yang dikatakan sporanya? Nah, kalau kita lihat di sini dalam satu morfologi, nah ini kan terjadinya perkembangannya itu berasal dari mana? Oh, ternyata dari hifa vegetatifnya di sini. Hifa vegetatif nanti akan membentuk suatu badan ya, atau tumbuhnya jamur tadi. Kalau kita lihat ya, dari jamur tiram, ya itu kan asalnya sama. Kita ketemunya dalam bentuk apa? Oh, ternyata dalam bentuk basidiosspora atau spora, kumpulan spora-spora ini yang kita tumbuhkan atau kita isolasi terus kita tumbuhkan. Nanti ketemu ketika dia sudah berkembang bagus atau berkembang biak dengan sempurna, atau terjadi suatu pertumbuhan spora, di sini nanti akan membentuk tundung ya, atau membentuk bagian-bagian dari jamur yang bersifat makroskopis ini. Ya, tetapi kalau kita mau mengisolasi sporanya, Pak, bisa nggak? Bisa. Di sini ada gambarannya. Ketika kita ambil separuh, ya, atau satu helai bagian bawah dari kap di sini, ya. Nah, atau bagian bawah dari payungnya, nah ini nanti akan ketemu sporanya yang seperti apa. Ya, ini ada basidium, ya, terus di ujungnya ada kelompok pertumbuhan dari sporanya. Ya. Nah, ini kalau kita amati gambarnya seperti ini. Ini kita ambil ketika kalian lihat di jamur tiram, itu di bawahnya kan seperti ada helaian gitu ya, ada lembaran-lembaran. Nah, lembaran-lembaran itu ketika kita amati atau perbesar lagi, nanti ketemunya seperti ini bagian-bagian. Ya, nantinya akan menghasilkan suatu spora. Nah, kenapa ketika kita lihat dari satu jamur ini ada satu pertumbuhan di titik A. Ya, tiba-tiba nanti di sekitar ini kok banyak sekali. Nah, itu bisa disebabkan dari pertumbuhan hifa vegetatif yang ada di dasar, ya, yang ada di substrat dasarnya ini berkembang, terus membentuk suatu pertunasan, nah seperti ini. Ya, ada juga ketika ini sporanya jatuh terbawa oleh angin, dia juga mampu berkembang. Gambarannya nanti ada seperti gambar di atasnya ini. Nah, ini ada dua tipe, ya, ada dua tipe spora. Yang pertama ini yang memiliki
sekat ya. Ini seperti ini ya, ada sekat HIPA yang bersekat. Ya, ini ada sekat-sekatnya ya. Terus ada yang HIPA yang tidak bersekat. HIPA yang tidak bersekat. Apa sih HIPA itu? Nah, kalau kita lihat di sini HIPA itu adalah pertumbuhan ya dari spora ya, percabangan atau pertumbuhan dari spora di sini. Ya, nanti pertumbuhannya ini menjadi dua bentuk, ada yang bersekat, ada yang tidak bersekat. Nah, nanti bagian HIPA ini ya, nanti di sini ini nanti akan kumpulan dari HIPA nanti akan membentuk suatu massa yang disebut dengan miselium. Nanti ada contohnya kalau kalian sudah buka di slide selanjutnya ada. Ya, mungkin di slide yang saya kirimkan belum muncul atau belum ada data ini. Ini saya carikan lagi yang mudahnya seperti apa gitu. Ini baru saya tambahkan gitu. Nah, ini kalau kita lihat yang A ini adalah HIPA yang bersekat ya. Jadi nanti di sini ini miselium ini gambarannya nanti ada yang bersekat dan ada yang tidak bersekat. Ya, nanti tergantung dari jenis spesiesnya apa. Nah, ini ya masing-masing HIPA ini nanti bisa menghasilkan spora. Ya, dari HIPA nanti percabangan nanti membentuk basidium nanti membentuk suatu spora. Nah, spora ini ya, ini sporanya nanti jatuh ke lingkungan ya, ke suatu substrat atau objek ya. Ketika lingkungan itu cocok, maka spora ini akan berkembang, ya, akan bertunas. Nah, ini contohnya. Dia akan berkembang membentuk spora, tergantung nanti spora tipenya apa. Apakah bersekat ataukah tidak. Nah, ini kalau kita lihat spora dia berkembang akhirnya membentuk suatu struktur HIPA. HIPA nanti di sini juga bisa menghasilkan suatu badan jamur gitu ya. Atau cup dari jamur. Ini kalau kelompok dari jamur yang bersifat multiseluler. Nanti yang berbeda lagi dengan kelompok yang bersifat uniseluler gitu ya. Nah, ini gambaran sederhana ya ketika kita lihat suatu jamur ya atau fungi ya, ini gambarannya kayak gini. Nah, nanti berdasarkan sifat fisiologinya ya, ada beberapa kelompok jamur yang di sini menghasilkan suatu toksin ya. Ketika terjadi memakan jamur ya, makan jamur ini bisa menyebabkan keracunan. Nah, kalau kita berbicara kelompok toksin itu di minggu depan ya sebenarnya nanti ada beberapa kelompok ya. Ada yang disebabkan oleh keracunan toksin jamur, ada yang disebabkan oleh keracunan makan jamur gitu ya. Jadi jamurnya ini dikonsumsi menyebabkan keracunan, ataukah jamurnya tidak dikonsumsi tetapi toksin yang dihasilkan dari jamur ini yang menyebabkan suatu keracunan. Nah, ini dari sifat patogenesisnya atau menyebabkan suatu penyakit. Selain nanti ada juga kelompok jamur yang dia menyebabkan penyakit secara dermatofisis ataupun non dermatofisis ya. Jadi bisa di luar kulit atau di dalam menempel pada kulit ya, ataupun di dalam organ ataupun jaringan ya. Nah, itu nanti di minggu depan ya. Ya, jadi bagaimana mekanismenya? Kalau kemarin di bakteriologi itu ada mekanisme invasi dan patogenesis ya. Sedangkan yang apakah invasi dan patogenesisnya ini sama pada kelompok mikologi? Sebenarnya secara garis besar juga sama, tetapi nanti ada beberapa kemampuan dalam menghasilkan toksigenesis atau kemampuan menghasilkan suatu penyakit atau toksin itu yang berbeda. Ya. Di dalam jamur ini nanti mempunyai kemampuan menghasilkan suatu enzim dan seterusnya untuk melemahkan dan seterusnya. Nanti kita uraikan di minggu depan. Nah, itu ya, ini tadi sudah saya kira beberapa poin ya terkait dengan pengertian ini tadi sudah diuraikan atau dipaparkan oleh teman-teman ya. Ketika kalian buka gambaran ini saya kira tidak bingung lagi ya. Mikologi berarti di sini berasal dari bahasa Yunani yang berarti di situ mikes gitu ya, merupakan cendawan atau jamur. Berarti gabungan antara mikes dan logos gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ya, jamur ini disebut dengan fungi atau fungus ya. Jadi ketika kita berbicara cendawan atau jamur gitu ya, dengan berbicara tentang fungi atau fungus, jadi di sini masih satu kelompok kata atau satu penerjemahan ya. Nah, ini mikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang cendawan ataupun jamur. Berarti jamur dalam bahasa Inggris itu disebut dengan fungi gitu ya. Jadi ketika kita ketemu cendawan, ketika kita ketemu jamur, ketika kita ketemu fungi atau fungus ya, kalimatnya atau katanya ya, kata-kata penyusunnya ini sama ya. Jadi tergantung bahasa yang kita gunakan, jenis bahasa apa kan gitu ya. Nah, ini tadi ya. Kalau ini tadi sudah saya tampilkan di depan tadi ya, ada beberapa poin juga teman-teman tadi juga sudah membahas ya terkait dengan ciri-ciri umum ya.
di sini ada eukariotik, jelas berbeda kalau kita bandingkan dengan kelompok bakteri. Ya, bakteri kemarin merupakan sel prokariotik, ya, sedangkan jamur di sini merupakan kelompok sel eukariotik, ya, memiliki membran inti. Jadi intinya sudah ada selongsongnya atau sudah ada membrannya gitu ya. Dilindungi oleh suatu membran disebut dengan membran inti. Sehingga ciri-ciri umum, ya, atau ciri-ciri dari jamur, ya, atau fungi di sini masuk dalam kelompok sel prokariotik. Nah, nanti ada juga di slide selanjutnya di situ dijelaskan tidak hanya adanya membran inti, tetapi adanya beberapa organel yang signifikan atau lengkap dibandingkan dengan kelompok prokariotik yang sebelumnya, gitu ya. Terus tidak memiliki klorofil, ya, tidak memiliki klorofil, ya. Contohnya nanti di sini ada yang memiliki Oh, belum. Ya, jadi tidak memiliki klorofil. Jadi kalau kita berbicara tentang klorofil, ya, apa sih di situ ya? Ya, jadi kemampuan menghasilkan nutrisi secara mandiri atau menghasilkan nutrisi secara sendiri. Jadi secara umum ketika kita lihat kaitan dengan poin 2 dengan poin 1, 2, 3, 4, ya, poin kelima di sini, ya, mendapat nutrisi dengan cara mengabsorpsi. Nah, di sini dia melepaskan suatu enzim untuk menguraikan partikel-partikel atau nutrisi yang kompleks yang nantinya dapat diserap atau dapat dimanfaatkan oleh cendawan atau fungi itu dalam memperoleh nutrisi. Jadi sifatnya menguraikan. Mengurainya bagaimana? Oh, ternyata ada kemampuan melepaskan suatu enzim dalam memperoleh atau mengambil nutrisi dari lingkungannya. Nah, di sini dijelaskan, ya, di sini ada poin 5. Ada molekul-molekul organik yang diserap dari lingkungan di sekitar, ya, mencerna makanan dari luar tubuhnya dengan cara mengekspresikan atau melepaskan suatu enzim hidrolit, ya, enzim-enzim hidrolit, ya, ke dalam makanan yang akan menguraikan molekul kompleks menjadi molekul sederhana yang mudah diserap oleh fungi. Nah, ini ada poin tambahannya. Ya, jadi kemampuan menghasilkan suatu enzim, ya, ini yang dimanfaatkan oleh fungi ataupun jamur dalam memperoleh nutrisi, ya, tidak hanya memperoleh nutrisi, tetapi juga salah satunya menyebabkan suatu penyakit, ya, ataupun infeksi pada inangnya, kan gitu. Nah, terus memiliki tubuh bentuk oval, ya. Ini saya kira bentuknya bermacam-macam, ya, bentuknya bermacam-macam, ya, tidak hanya satu bentuk atau satu jenis, ya. Ketika kita lihat dari sistem klasifikasinya nanti juga sangat banyak, ya. Ketika kita lihat secara sederhana tadi di slide sebelumnya itu juga mencerminkan, oh, ternyata fungi ini mempunyai keanekaragaman jenis. Salah satunya tadi bisa kita singgung berdasarkan sistem klasifikasinya, ada dari Oomycota, ada Basimicota, ada jenis yang lainnya, kan gitu ya. Terus kitin, ya. Dinding sel tersusun dari zat kitin. Nah, kitinnya sendiri merupakan suatu polisakarida di sini. Merupakan polisakarida yang mengandung unsur N yang kuat dan fleksibel seperti zat kitin pada kerangka eksternal serangga ataupun arthropoda. Jadi dia memiliki struktur, ya, dalam artian penyusun dari dinding selnya ini berupa zat kitin yang tersusun dari polisakarida yang mengandung beberapa unsur N di dalamnya, sehingga dapat digunakan untuk melindungi, atau dapat digunakan sebagai pelindung dari faktor-faktor lingkungan. Terus yang di atas di sini, ya, beberapa memiliki zat warna, ya. Contohnya di sini ada dari Amanita muscaria, gitu ya. Amanita muscaria menghasilkan warna merah, sehingga kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat dari beberapa fungi, ya, ini kan mempunyai struktur warna yang berbeda-beda. Ada yang warnanya putih, ada yang warnanya hitam, coklat, dan lain-lainnya. Oh, ternyata di situ mengandung atau menghasilkan zat warna. Ya, salah satunya ada yang berwarna merah tadi dari satu spesimen yang lain. Nah, kalau kita lihat beberapa jenis, ya, bisa kita amati dari Mucor, terus dari Saccharomyces cerevisiae, terus dari Aspergillus, ya, itu kan menghasilkan pigmentasi warna yang berbeda. Kita nggak membedakan dari spesiesnya dulu, ya. Beberapa spesies pasti, kalau beberapa spesies dia mempunyai karakteristik yang berbeda. Tetapi kalau kita ambil satu contoh dari genus Aspergillus, gitu ya. Aspergillus sendiri ini warnanya juga sudah sangat bervariasi. Ada yang hijau, ya, ada yang hitam, dan lain-lainnya. Ya, berdasarkan secara morfologi dari genusnya, ini dalam satu genus. Belum
ketika kita berbicara dari beberapa spesies dari fungi. Nah, ini kalau kita amati berdasarkan ciri-ciri umum. Nah, kalau kita lihat secara sederhana gambar di atas tadi ya, di gambar di slide pertama. Ya. Nah, ini ada hifa. Hifa itu yang mana kan gitu ya? Oh, ternyata benang-benang halus. Ya, itu disebut dengan hifa. Ya. Terus ada sekat. Ya, berarti yang membedakan atau memisahkan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Dalam satu struktur hifa itu nanti ada yang terdiri dari beberapa sekat, ada yang hanya satu bagian tidak memiliki sekat, tetapi di dalam bagian itu terdapat beberapa struktur organel sel. Terus ada hifa sinositik, ya. Hifa yang tidak bersekat, jadi ada yang hifanya bersekat, ya, ada yang tidak. Terus ada miselium atau miselia, di mana ini miselium atau miselia merupakan hifa yang bercabang dan membentuk anyaman. Jadi satu hifa ini nanti membentuk suatu percabangan, membentuk percabangan lagi. Ya. Nah, ini kumpulan dari percabangan-percabangan hifa yang membentuk anyaman atau membentuk percabangan banyak, gitu ya. Nah, ini disebut dengan miselium atau miselia. Ya. Nah, terus kalau kita lihat dari bagian-bagiannya, di sini ada hifa vegetatif dan ada hifa generatif. Kalau vegetatif di sini fungsinya untuk apa? Oh, ternyata hifa vegetatif ini untuk menyerap makanan sehingga dia bergerak ya, membentuk percabangan yang luas. Tujuannya untuk memperoleh suatu makanan ya, nutrisi dari lingkungannya. Semakin cocok kondisi lingkungan untuk pertumbuhan, maka cendawan atau fungi ini akan aktif memperluas areanya. Contohnya kalau kita berbicara dari kelompok fungi yang bersifat parasit ya, contohnya dari Tinea viscolor. Apa sih Tinea viscolor itu kan itu ya? Pernah dengar Tinea viscolor? Atau kalau enggak Tinea viscolor ada pedra hitam atau pedra putih kan itu. Nah, ini sifatnya berada di kulit dan di luar kulit kan itu. Ya. Kalau pedra tadi berada di luar kulit, seperti hanya jamur pada rambut itu disebut dengan pedra. Nanti ada benjolan pada rambut itu yang warna merah atau warna putih kan itu ya. Nah, ketika contohnya kondisi lingkungannya, terus yang Tinea viscolor tadi itu panu gitu ya. Ya mungkin sudah umum ya. Nah, kalau kita lihat ya dari dua jenis spesimen ini ya, ketika lingkungannya cocok, bagaimana lingkungan cocok itu? Kelembabannya cocok, ya, tingkat kebersihannya tidak diperhatikan ya. Maka Tinea viscolor ini akan terus menyebar ya. Jadi seandainya kelembapan kulit terus kebersihan kulit ini tidak dijaga ya. Ketika muncul Tinea viscolor satu titik, tiba-tiba dalam periode berikutnya atau seminggu atau 2 minggu ternyata titik Tinea viscolor ini penambahan wilayahnya meluas. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Bisa jadi dengan kelompok-kelompok obat anti fungi, ataupun ketika kita tidak mau menggunakan anti fungi ya, atau kelompok jenis obat-obatan ya, kita bisa menggunakan metode menjaga atau mengkondisikan lingkungannya. Ya, salah satunya apa ya? Menjaga kelembapan kulit, menjaga kebersihan kulit, ya, sehingga di sini nanti kelompok Tinea viscolor akan hilang secara sendirinya. Ya, karena ini nutrisi ya, untuk sebaran dari hifanya, untuk sebaran areanya, ya, ini terhalang, ya tidak bisa dimanfaatkan atau sudah dapat dikontrol oleh hostnya atau inangnya. Ya. Terus ada miselium generatif. Di sini tujuannya apa? Oh, ternyata miselium generatif di sini untuk menghasilkan spora. Jadi dia digunakan untuk memperbanyak selnya, untuk berkembang biak. Ya. Ketika berkembang biak maka populasinya akan bertambah. Ya. Terus ada hostorium atau hostoria, ujung hifa. Nah, ujung hifa di sini nanti ini tujuannya seperti apa? Ini tujuannya bisa digunakan untuk menempel, ya untuk menyebar pada inangnya, atau juga untuk mengambil nutrisi pada substrat ataupun objek-objek tertentu gitu ya. Jadi di slide selanjutnya ada gambaran-gambaran yang menjelaskan tentang apa sih hifa itu yang mana, septum itu yang mana, hifa senosetik itu yang kayak apa dan seterusnya. Nah, ini kalau kita lihat ya dari struktur sel, kenapa kok strukturnya banyak ini Pak? Padahal kalau kita lihat kemarin bakteri kok hanya simple ya atau sederhana struktur selnya. Ya, kalau fungi ya kembali lagi ya fungi di sini tadi ini masuk dalam kelompok
prokariotik atau eukariotik. Oh, ternyata masuk dalam kelompok eukariotik. Kalau eukariotik, ya kemarin di tabel sebelumnya di bakteriologi itu dijelaskan bahwasanya organel sel eukariotik di sini sangat kompleks atau sangat lengkap. Dimulai dari dinding sel, terus ada membran sel, terus ada inti sel yang memiliki membran inti, terus ada sitoplasma. Ya, ini kalau ini kayaknya masih sama dengan prokariotik. Nah, terus masuk dalam retikulum endoplasma. Nah, ini ada RE ternyata di sini. Ada retikulum endoplasma. Ya, jadi lebih kompleks lagi. Kemarin di apa namanya prokariotik tidak ditemukan, ya. Belum ditemukan RE. Nah, ternyata dalam retikulum endoplasma di sini nanti ada perkembangan, ada retikulum plasma kasar, ada retikulum endoplasma halus dan seterusnya. Ya. Terus ada badan Golgi, ada vakuola, ada ribosom, ada mitokondria, dan masih banyak organel-organel sel yang lainnya. Sehingga nanti ketika kita lihat ya gambaran keanekaragaman dari fungi, ya ini nanti akan menghasilkan beberapa jenis bentuk dan morfologi yang berbeda-beda. Di sini kurang lebih ada 21 ya, jenis atau 21 morfologi. Nah, Pak, bisa nggak apa sih kaitannya ketika kita mempelajari beberapa spesimen fungi ini kaitannya dengan bidang farmasi kan gitu ya. Jadi nanti kalian di sini sama ya seperti halnya dengan bakteri. Bakteri kemarin juga ada metabolit primer dan ada metabolit sekunder. Ternyata ya beberapa cendawan atau fungi di sini atau jamur ini banyak bisa kita temukan ya. Kita bisa kembangkan juga dalam bidang farmasi. Salah satunya apa contohnya? Ya, kalian di sini mungkin di bahan alam dijelaskan bahwasanya banyak tanaman-tanaman obat ya, tanaman-tanaman obat yang mempunyai potensi sebagai penghasil obat-obatan ya, atau dikembangkan dalam bidang farmasi. Itu saya kira di bahan obat dikenalkan ya, di bahan alam itu dikenalkan beberapa spesimen yang mempunyai kemampuan itu. Nah, terus yang saya tanyakan, ketika tumbuhan ya, atau tanaman tadi ya, ini bersifat langka, apakah masih kita gunakan pemanfaatan tumbuhan ataupun tanaman obat itu secara terus-menerus? Ya. Ketika sifatnya sudah langka. Nah, bagaimana ketika sudah langka tapi kita masih membutuhkan senyawa yang terkandung dalam tumbuhan tadi? Ini ada metode alternatifnya. Salah satunya kita bisa mencari jenisnya atau bisa mendapatkan jenis mikroba yang ada di dalam tumbuhan tadi. Ya. Bisa dari kelompok bakteri, bisa dari kelompok fungi. Ya, mungkin nanti kalian ketemu ada bakteri endofit, ya, itu berarti yang ada di dalam jaringan. Terus ada juga mikroba yang berasosiasi, ya, berasosiasi di daerah perakaran. Tadi contohnya teman-teman yang tadi sudah menjelaskan ada mikoriza. Mikoriza itu kaitannya di bidang pertanian, gitu ya. Nah, ketika di bidang farmasi bisa nggak di sini? Ada yang berasosiasi, gitu, atau ada yang berinteraksi dengan tumbuhan yang bersifat menghasilkan atau mempunyai potensi sebagai obat-obatan, gitu. Karena di sini keterbatasan tumbuhannya, ya, sehingga kita perlu melakukan suatu inovasi. Ya, ternyata di dalam suatu jaringan tumbuhan itu terdapat mikroorganismenya. Salah satunya di sana ada jamur, ya, yang disebut dengan jamur endofit atau fungi endofit, gitu ya. Ya, yang hidupnya di dalam jaringan tumbuhan. Ketika dia hidup di dalam jaringan, maka senyawa hal yang dihasilkan dari tumbuhan itu pasti akan diserap atau akan diperoleh, ya sama halnya dengan yang dihasilkan oleh jamur atau sebaliknya jamur menghasilkan senyawa yang dihasilkan oleh tumbuhannya karena jamur ini hidupnya di dalam jaringan tumbuhan. Nah, jadi kita tidak lagi memanfaatkan tumbuhannya secara langsung dalam pengobatannya, tetapi kita bisa menghasilkan atau memproduksi suatu senyawa yang dihasilkan tumbuhan tadi dengan cara mengambil dan memproduksinya melalui jamur yang terdapat di dalam jaringan tumbuhannya tadi. Jadi kita hanya mengambil sedikit dari bagian tanaman, kita bisa mengambil dari batangnya, kita bisa mengambil dari akarnya, kita bisa mengambil dari daunnya kan itu ya. Terus kita kembangkan, ya. Kita kembangkan dalam suatu industri ya, industri farmasi gitu ya, yang dihasilkan oleh jamur endofit yang mempunyai senyawa persis dengan tumbuhan atau tanaman obat tadi. Nah, ini lebih efektif. Kita bisa memanfaatkan atau mengembangkan jamurnya aja tanpa membunuh atau memanfaatkan secara berlebihan tanamannya tadi. Tetapi
dari jamur yang diperoleh di sini, ini senyawanya sama persis yang dihasilkan atau diperoleh dari tanaman obat tadi. Nah, ini ketika kita mau melakukan suatu identifikasi jenis jamur apa yang ada di dalam jaringan tumbuhan, ya ini salah satunya nanti kita perlukan ini. Untuk mengamati apa? Oh, ternyata kita membutuhkan atau mengamati dari hifanya bagaimana bentuknya. Hifanya, terus konidiosporanya, ini bagaimana. Nah, ini kan perjambangan hifa nanti di sini nanti akan menghasilkan basidium atau struktur spora-spora yang banyak di sini. Nah, ini antara 1 sampai ke 21 jenis ya. Ini memiliki karakteristik hifa yang berbeda-beda. Ya. Jadi ini nanti bisa digunakan salah satunya untuk proses identifikasi dari fungi. Ketika kalian tertarik untuk mengamati potensi dari jamur yang mampu menghasilkan suatu senyawa antibiotika. Ya. Nah, ini salah satunya ketika tertarik di mikrobiologi ya, yang selama ini mungkin mikrobiologi tahunya senyawa dari tumbuhan atau bahan obat diuji sebagai antimikroba, antibakteri ya, antifungi kan itu. Tetapi kalian mencoba untuk mencari ya, ternyata di referensi yang saya peroleh ya, jenis tumbuhan A ya, yang potensinya sebagai media pengobatan ya, yang sangat banyak ya, ternyata kondisinya sudah masuk dalam kelompok tumbuhan yang dilindungi atau yang hampir punah keberadaannya. Sedangkan kita di sini ini masih membutuhkan jenis senyawa yang dihasilkan tadi. Nah, ini bagaimana alternatifnya ya? Salah satu alternatifnya ya kita kembangkan dari kelompok fungi endofitnya. Ya. Kemarin saya pernah mencoba di skripsi saya ini terkait dengan bakteri endofit ya, bakteri endofit dari kulit dan daun tumbuhan, dari kulit batang tumbuhan gitu ya. Nah, ini nanti ternyata mempunyai potensi yang sama ya. Dari bakteri ini atau fungi ini bisa kita fermentasi ya, terus kita hasilkan suatu senyawanya. Nah, senyawanya yang kita peroleh ini kita ujikan. Apa benar dia mempunyai kemampuan menghilangkan atau membunuh beberapa jenis bakteri patogen. Jadi kita temukan senyawa yang dihasilkan dari jamur, kita ujikan untuk membunuh mikroorganisme patogen. Ya. Nah, itu juga menarik. Nah, kalau kita mau mengamati jenis senyawanya, ini bisa berkelanjutan. Ini saya kira banyak sekali ya. Di Unsri juga sudah banyak ya penelitian-penelitian terkait dengan potensi mikroba endofit, baik itu jamur ataupun bakteri. Ya. Bahkan bisa menentukan struktur bangunnya. Ya. Nanti kalau kalian ketemu sama Pak Suprayitno ya, beliau juga fokusnya di sini ya, memanfaatkan mikroba endofit sampai mengetahui struktur senyawa yang dihasilkan dari jamur endofitnya itu seperti apa. Nah, itu bisa nanti di mata kuliah dengan beliau kalian bisa bertanya bagaimana cara menentukan struktur bangunnya ini seperti apa. Ya. Nah, ini gambaran ketika kalian nanti tertarik di bidang-bidang bahan alam, ya ternyata stok tumbuhannya masuk dalam kelompok yang dilindungi atau hampir punah kan itu. Nah, bagaimana alternatifnya? Ya, salah satunya kita kembangkan dari kelompok mikroba endofit gitu. Nah, ini kalau kita amati ya tadi pembagian dari fungi ya. Di sini ada kelompok dari yeast ya yang merupakan jamur uniseluler. Berarti mold sama yeast ini berbeda. Kalau mold di situ sifatnya multiseluler, kalau yeast di sini uniseluler. Ya, bentuknya juga bervariasi. Ya, bentuknya oval atau lonjong ya. Diameternya kurang lebih 3 sampai 15 mikron. Perkembangbiakannya dengan cara membelah diri atau secara aseksual ya, membentuk tunas atau building cell. Jadi secara sederhana ini contohnya apa yeast ini? Ini contohnya dari bisa dari kelompok Candida ya, bisa dari kelompok Candida albicans, terus dari turula atau koloni yang berwarna merah orange ya. Paling umum ya di sini yeast ini paling umum itu yang ragi itu ya, atau Saccharomyces cerevisiae. Itu yang paling umum ya. Ragi ya itu kan sebenarnya isinya apa ya? Yeast itu. Ya, ragi itu yeast ya. Berarti isinya apa? Saccharomyces cerevisiae ya. Ketika dalam produk kan itu dikeringkan itu. Dia sifatnya dormansi. Ketika kita kasih dalam suatu objek, contohnya kita buat suatu metode fermentasi, kita kasih media tumbuh, bisa itu umbi ataupun beras dan lain-lainnya, maka dia akan berkembang, ya, akan memfermentasi glukosa dan seterusnya. Ya. Nah,
Yeast di sini ada dua, yaitu yang pertama ada yeast murni. Ya. Yeast murni merupakan jamur uniseluler yang tidak mampu membentuk conidiospora. Ya. Dan ada juga yeast yang leg yeast gitu ya, merupakan jamur uniseluler yang mampu membentuk Pseudiohiva atau chlamydospora. Ya, jadi apa sih chlamydospora itu yang bagaimana bentuknya kan ini? Nah ini ada. Nah ini kemampuan chlamydosporanya atau ya yang dihasilkan ini ada gambarnya kayak gini. Oh ternyata chlamydospora ini dia membentuk di bagian ujung hifanya. Nah, ini. Ya ada yang mampu membentuk chlamydosporanya dan ada yang tidak mampu membentuk. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi gambarnya kayak gini. Ya. Jadi ini ya ada yeast murni dan ada leg yeast ya. Sama-sama uniseluler di situ, tetapi kemampuannya yang berbeda. Yang satu tidak mampu membentuk Pseudiohiva, ini contohnya dari Saccharomyces, sedangkan ini leg yeast di sini mampu membentuk Pseudiohiva. Ya. Di mana sih Pseudiohivanya di mana? Oh ternyata ini. Nah ini ada gambarannya. Ya, ini contohnya. Ya, misalnya Saccharomyces cerevisiae yang di sini. Oke. Terus kapang atau mol, gitu ya, merupakan jamur yang multiseluler yang membentuk benang-benang hifa atau filamen. Ya. Kumpulan dari hifa ini disebut dengan miselium yang membentuk satu anyaman. Hifa yang berbentuk ya atau dibentuk ada yang bersekat maupun tidak bersekat. Hifa yang ada di atas ya, hifa yang berada di atas permukaan media ini disebut dengan hifa area. Ya. Sedangkan hifa yang berada di dalam media ini disebut dengan hifa vegetatif. Ya. Ya. Fungsinya sebagai alat untuk menyerap makanan. Jadi kalau kita amati kayak gini. Ya. Jadi ini kalau di sini hifa vegetatifnya ini gambarannya berada di bagian bawah media ya, atau di bagian yang menyebar. Yang menyebar ini ada hifa vegetatif. Yang ada di sini ini adalah hifa areanya. Ya. Ini contohnya di Aspergillus niger. Aspergillus niger aja warnanya juga berbeda. Ya, ketika dia masih dalam bentuk perkembangan, di sini umumnya warna putih. Ya. Tetapi ketika sudah aktif menghasilkan suatu spora, ya, atau terbentuk hifa area, maka di sini warnanya sudah menghasilkan pigmentasi warna kehitaman. Ya. Ini nanti akan menghasilkan, ya, warnanya akan bervariasi seperti ini. Ya. Nah, ini kalau kita lihat ya satu gambaran. Ya, ini kan tadi ada ini sporangiospor gitu ya. Ya, kepalanya ini gitu ya. Atau sporangium ya, ini ada sporangiumnya. Ya. Sporangium ini nanti melepaskan apa? Sporangiospor ya. Satu bagian spora-spora yang dilepaskan. Ini gambarnya kayak gini. Ya. Nah, ini dari satu spora ya, dia akan tumbuh membentuk satu hifa. Ya. Ya, tadi di slide yang paling atas ini. Nah, hifa ini kan satu benang. Hifa ini nanti akan tumbuh dan berkembang yang akhirnya membentuk beberapa cabang-cabang. Ya, ini kan berkembang 1, 2, 3 sehingga gambarnya penuh. Ya, penuh seperti halnya yang ada di sini. Nah, ini kan penuh seperti ini. Ini kan sudah terbentuk suatu miselium, percabangan ataupun anyaman yang tersusun oleh apa? Oh ternyata tersusun oleh hifa. Gitu. Ya. Nah, ini tadi gambarnya gini. Berarti ada spora tahapannya. Terus spora itu tumbuh dan berkembang menghasilkan hifa. Hifa juga tumbuh dan berkembang membentuk suatu anyaman yang kompleks disebut dengan miselium. Ya. Nah, ini satu itu disebut dengan hifa, ya single hifa atau satu hifa. Ketika kumpulan dari hifa atau massa hifa itu disebut dengan miselium. Ya. Jadi jangan dibingungkan ya mana hifa, mana spora, mana miselium. Ini kita dari morfologinya aja lah spesifiknya ke situ. Nanti secara mikroskopisnya nanti dulu nggak apa-apa. Nah ini kalau kita amati ya, ini tadi yang ada di keterangan sebelumnya. Ini hifa yang bersekat, ini yang tidak bersekat. Terus tadi ada horostorium. Ya, horostorium ini ujung. Ya, yang dapat digunakan untuk menempel pada suatu jaringan inangnya. Nah, seandainya ini pada tumbuhan ya maka dia akan berikatan pada jaringan tumbuhan. Ya. Ini dinding sel tumbuhannya. Ya. Maka yang menempel, yang masuk ke dalam bagian dari jaringan inangnya itu disebut dengan horostorium.
ya. Nah, ini ada horostoriumnya. Nah, horostorium ini nantinya dia akan aktif menghasilkan suatu enzim, nah, enzim hidrolik tadi, ya, yang dapat digunakan untuk apa? Untuk mengabsorpsi, untuk menyerap nutrisi dari mana? Dari inangnya. Inangnya di sini adalah tumbuhan, baik itu tumbuhan ataupun hewan ataupun manusia, itu disebut dengan host atau inangnya dari fungi. Ya, jadi di sini fungi ini bersifat parasit, ya, ketika berada di dalam tubuh makhluk hidup. Tetapi ketika di dalam lingkungan atau di lingkungan yang tak hidup, maka dia bersifatnya sebagai saprofit atau pengurai. Ya, jadi peranannya juga berbeda-beda. Oke, dari gambar sini ada yang ditanyakan, ya, sampai di sini. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, belum ada. Nah, terus yang berikutnya, ya tadi kan ada yeast, terus ada mold, ya. Terus ada yang ketiga di sini ada dimorfik, ya. Dimorfik di sini berarti ada dua jenis, ya. Merupakan jamur yang mempunyai dua bentuk, baik itu yeast maupun mold, ya. Atau ya, mempunyai dua bentuk, ya. Bentuk pertama, ya, yang berbentuk yeast, ya, jika berada di dalam inangnya. Ya, jadi ketika di dalam inangnya atau inkubasi dalam kondisi lingkungan suhunya 37 derajat Celcius. Dalam bentuk mold, ya, atau kapang, di sini jika berada di luar inangnya. Ya. Masih ingat yeast itu yang seperti apa? Mold itu yang seperti apa? Ya. Ya. Ya, jadi kuncinya di sana. Ketika dalam bentuk yeast, berarti dia berada di dalam inangnya, masih bersifat salah satunya uniseluler. Ya. Dia bersifat uniseluler. Ya, tadi ketika dia berada di dalam inangnya, tetapi di luar inangnya, di sini ya inkubasi suhu ruangan, oh ternyata dia berkembang, ya, menjadi bentuk multiseluler. Perkembangannya juga berbeda. Oh ternyata ada ya, jadi kelompok dari jamur ini yang mempunyai dua tipe, ya, dua tipe. Yang pertama yeast, yang kedua mold, ya. Ini ada yang sehingga disebut dengan dimorfik. Ini contohnya bisa dari kelompok Histoplasma capsulatum, gitu ya, dan lain-lainnya. Ini ada beberapa contoh. Nanti silakan di searching di Google, ya. Apa sih bagaimana sih morfologi Histoplasma capsulatum ini seperti apa? Kenapa dia dikatakan ketika di dalam inangnya dia bersifat yeast, ketika di luar inangnya dia berbentuk mold, gitu. Ini terkait dengan kemampuan fisiologinya juga berbeda-beda. Nah, berikutnya dari reproduksinya. Ya, tadi kalau kita ingat di depan tadi, reproduksinya terjadi secara aseksual, ya, atau pertunasan, atau ya terjadi suatu pertunasan, ya, percabangan, ya, dan seterusnya. Nah, ini kalau terjadinya secara aseksual, ini siklusnya mudah, ya, satu kali putaran. Ya. Dari miselium ini adalah hasil akhirnya, ya, miselium. Ya. Nah, ini struktur penghasil spora. Ya, ini nanti akan putar lagi. Penghasil sporanya ini di mana? Oh, ternyata di daerah miselium. Ya, miselium dari hifa vegetatif, hifa arealnya tadi. Jadi yang menghasilkan spora itu di mana? Oh, ternyata di miselium. Ya, di miselium ini nanti jadi putar gini ya. Ini tidak ada mulainya dari mana. Ya, bisa mulai dari germinasi atau pertumbuhan. Ya, spora ini bertumbuh, ya, tumbuh atau dalam artian tunas, ya. Tunas, ya, membentuk satu hifa nanti bercabang terus membentuk miselium. Miselium ini menghasilkan spora, ya. Spora nanti akan menghasilkan. Jadi sifatnya atau informasi genetiknya ini sama, ya. Ya, karena dalam satu spora menghasilkan individu yang baru ini sama. Nanti menghasilkan individu yang baru, struktur genetiknya ini sama masih. Jadi tidak ada perbedaan karena sifatnya di sini adalah aseksual, pertunasan, gitu ya. Ya. Sedangkan untuk terjadinya secara reproduksi seksual, apakah di situ ada organ reproduksi jantan dan betina? Ya, sama dengan kelompok bakteri kemarin. Di sini belum mengenal fungi jantan ataupun fungi betina, gitu ya. Tetapi di sini terjadi suatu pertukaran informasi genetik dari satu individu ke individu yang lain. Jadi ada persilangan informasi genetik, sehingga dikatakan di sini adalah terjadi perkembangbiakan atau reproduksi secara seksual. Ini miselium, terus terjadi penyatuan sitoplasma. Jadi nempel, gitu ya, atau yang disebut dengan plasmogami. Ya.
di dalam tahapan ini nanti akan terjadi dikaryotik, ya, pertemuan antara genetik satu dengan informasi genetik satu spesies dengan informasi genetik yang lainnya. Ya. Jadi di sini ada dikaryotik atau pertemuan N, ya, sifat gennya atau informasi genetiknya. Ya, N plus N, ya, nanti akan ketemu atau menyatu di daerah nukleus atau disebut dengan karyogami, ya, sehingga N dan N ini ketemu, hasilnya apa? Yang menghasilkan 2N gitu ya. Ya, disebut dengan di sini terjadi di dalam nukleus. Ya, nantinya akan membentuk tahapan diploid, ya, 2N. Nah, dari sini nanti akan terjadi perkembangan, ya, meiosis, ya. Ya, perkembangan meiosis di mana struktur penghasil N, ya. Nah, jadi nanti ada pembelahan inti sel atau pembelahan selnya, ya. Sifatnya diploid, ya, nantinya akan menghasilkan, ya, terjadi proses meiosis, ya. Dari meiosis di sini nanti akan menghasilkan struktur penghasil spora, ya, menghasilkan 1N lagi, ya, menghasilkan spora yang sudah terjadi pertukaran tadi, ya. Jadi satu terus terjadi pembelahan meiosis, ya. Nah, dari meiosis ini nanti akan menghasilkan sendiri, ini menghasilkan sendiri, ya, merupakan struktur penghasil spora. Nah, di mana spora ini yang dihasilkan dari pertukaran informasi genetik itu, ya, nanti akan terjadi germinasi, ya, pertunasan dan menghasilkan suatu percabangan atau miselium yang baru. Ini putar terus kayak gitu. Jadi ketika dia tidak bertemu dengan individu yang lain, maka terjadinya secara aseksual. Nah, ini gambaran animasi yang lainnya. Ya, ini ada spora, ya, miselium. Nah, ini contohnya miselium bertemu, ya, ada dua individu bertemu menempel, ya. Ya, di sitoplasmanya menempel, terus dari situ nanti terjadi suatu pertukaran informasi genetik, ya. Terus ada pembelahan meiosis tadi, ya. Nah, di sini ini gambarnya, terus menghasilkan suatu spora dan seterusnya. Nah, ini kalau kita lihat dari perkembangbiakan dari jamur. Nah, kapan terjadinya suatu pertemuan miselium ini, ya. Ini kalau kita lihat tadi di slide sebelumnya, nah ini kan perkembangan dari sini, ya. Ini kan terus menerus, ya. Sehingga nanti di sini ada jenis, ya, fungi yang lain, ya. Maka akan menempel, ya. Pertemuan percabangan hifa, ya, atau miselium ini bertemu dengan individu yang lain. Ya, seandainya ini dengan ini, ya, ada satu dengan yang lainnya. Nah, ini satu, ini kedua. Ini kan kalau dibiarkan ini terus bercabang terus gini, ya. Ini bercabang terus, maka dia akan menempel di sini. Nah, ketika sudah terjadi tahapan penempelan di sini, nah ini nanti akan terjadi suatu pertukaran informasi genetik, ya. Nah, akan terjadi suatu pertukaran informasi genetik di sini kayak ini. Baru ketika ini terjadi, nah, maka akan terjadi diploid, ya, 2N, ya. N plus N menghasilkan 2N nanti akan terjadi suatu pembelahan. Ini pembelahan meiosis, ya, tadinya yang nantinya akan menghasilkan suatu struktur penghasil spora seperti ini. Ini penghasil sporanya. Nah, ini spora, ini kan spora. Dia akan berkembang menghasilkan miselium lagi. Nah, itu untuk perkembangbiakannya. Nah, di sini juga banyak, ya. Ini bentuk atau tipe aseksual spora atau konidia atau spora berdasarkan bentuknya. Nah, ini kalau kita amati, ya, bentuk spora itu juga bervariasi di sini. Nah, ini ada berapa di sini? Reproduksi fungi. Nah, spora-spora ini dihasilkan dari mana? Oh, ternyata di sini ada sporangiosfor dan ada konidiospora, ya. Kalau sporangiosfor ini bentuknya kayak gini. Ini sporangium, ya, ini sporangium percabangan gini, ya. Bentuknya seperti halnya pentungan. Kalau yang konidiospora ini bentuknya seperti halnya kipas, ya. Bentuknya berbeda. Nah, ini nanti hasil akhirnya apa, ya? Sporangiospor atau spora-spora yang baru, ya. Berbeda spesies nanti menghasilkan jenis yang berbeda. Ya. Jadi ini gambarannya. Nah, ini apa? Yang bawah ini adalah hifanya, ya. Hifa tipenya seperti apa? Oh, yang ini dia tidak memiliki sekat, yang ini memiliki sekat. Ya. Nah, ini keanekaragaman dan tipe spora seksualnya. Ya, spora-spora di sini ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. 4 kali berapa itu? Ada 20, ya, kurang lebih 20
bentuk ya, 20 bentuk reproduksi fungi dalam bentuk spora aseksualnya yang dihasilkan dari baik itu sporangiosfor ataupun conidiaspor ya. Nah, ini kalau kita lihat, oh ini loh conidiasporanya, oh ini loh sporangiumnya, oh ini adalah bagian-bagian nantinya akan melepaskan masing-masing atau spora-spora yang baru yang dihasilkan dari masing-masing jenis fungi. Nah, ini kalau kita uraikan lagi bagian-bagiannya tadi, ya ada hifa, terus ada conidiosfor, ya terus ada percabangan dari conidiaspora, terus ada matula, gitu ya, terus ada violet, baru ada conidia yang dihasilkan atau spora-spora yang dihasilkan. Ya, ini dari kelompok Penicillium chrysogenum, gitu ya. Ya, bagian-bagian morfologi ketika diamati di bawah mikroskop. Jadi gini, ketika kalian mengamati jamur ya, atau fungi, itu nanti pasti akan ketemunya gambaran kayak gini ya. Di bawah mikroskop itu kayak gini. Ya. Mana itu bagian bisa nggak kita mengamati sekatnya? Ya nanti mungkin kalau mau praktikum kita bisa ngambil contoh ya, sampel jamur yang ada di makanan gitu ya. Mungkin itu dari kelompok Aspergillus ya, atau dari kacang-kacangan tadi kita ambil ya menggunakan ose gitu ya, terus kita letakkan di objek gelas, kita amati di bawah mikroskop. Apakah benar sih percabangan-percabangan hifanya ini nanti seperti ini? Ya, itu nanti kalau kita penasaran ya kita lakukan suatu praktikumnya. Ya, untuk praktikum sebelumnya fungi di sini tidak banyak dilakukan praktikumnya atau tidak dilakukan praktikumnya. Ya mungkin nanti untuk praktikum yang akan datang bisa kita lakukan untuk pengamatan ini, tapi disediakan dulu. Silakan cari sampel ya, bisa itu roti yang sudah jamuran ya, nanti kita bawa ya, terus kita bawa ke lab, kita lihat ya struktur morfologi jamurnya seperti apa. Apa benar sih beberapa gambaran-gambaran yang kita diskusikan di pagi hari ini menunjukkan morfologi dari fungi itu seperti itu. Ya. Oke, ini ada beberapa manfaat, saya kira tadi juga sudah dipaparkan dari Zygomicota, ini contohnya dari Rhizopus oryzae, ini untuk fermentasi kedelai, untuk menghasilkan tempe, gitu. Ada Rhizopus nigrican, ya, fermentasi asam fumarat, ya, untuk makanan atau polyester, gitu. Terus ada Rhizopus stolonifer, ini menyebabkan pembusukan roti gitu ya. Jadi ini tidak hanya beberapa yang bermanfaat, tapi ada juga untuk penguraian atau membusukkan suatu produk makanan. Terus ada mukor musedo di sini saprofit pada kotoran hewan dan makanan yang beracun. Jadi ini ada beberapa kelompok yang bersifat menguntungkan dan ada juga yang merugikan gitu ya. Nah, ini dari Ascomycota ya. Jadi ini klasifikasinya tadi ya. Ini Saccharomyces cerevisiae, ragi untuk roti, biasanya di Vermipan atau apa gitu ya. Terus ada dari Saccharomyces tua untuk nira ya, atau tua ya. Terus dari Penicillium dan lain-lainnya, di sini sangat banyak kelompoknya dari Ascomycota ya. Terus dari Basidiomycota, di sini ada jamur merang ya. Ini biasanya yang digunakan untuk produk-produk makanan ya. Ya, terus habitatnya, nah ini kalau kita lihat habitat yang merugikan ya, bisa jadi di sini habitatnya di tanah, bisa mengganggu dari proses pernapasan ya, penyakit pada manusia. Terus ada traumatik, luka dan lesi ya. Terus ada kontak kulit dan seterusnya. Nah, ini Massalia furfur ya. Terus ini salah satunya ya, atau panu ya, bisa dari Taenia viscolor ya. Terus ada Massalia furfur ya. Nah, ini kalau kita lihat dari habitatnya, sumbernya dari mana? Oh, ternyata habitat dari tanah sebenarnya, kelompok dari cendawan atau fungi ini. Terus bisa juga dari habitatnya di hewan atau zoofilik ya, di mana jamur ini menyebabkan penyakit pada manusia melalui kontak kulit hewan dan seterusnya, menyebabkan mikosis superficialis. Nanti beberapa jenis ini kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, nanti ada dermikosis, ada mikosis superficialis, terus ada non dermatofisis, ada dermatofisis gitu ya. Nah, ini nanti di patogenitas dari fungi.
Terus ada habitat ya, habitat di sini akuatik ya, yang berasal dari perairan ya. Jamur ini menyebabkan penyakit pada manusia melalui mulut, luka, kontak dengan kulit, menyebabkan mikosis subkutan gitu ya. Jadi di sini ada di bawah atau di jaringan kulit gitu ya. Berasalnya dari mana? Oh, ternyata dari perairan atau akuatik. Ya, biasanya ini kelompok dari kutu air dan lain-lainnya gitu ya. Nah, terus habitat pada manusia, ya, ini menyebabkan penyakit pada manusia melalui kontak kulit, penyebab penyakit mikosis superficialis. Ya. Jadi ini biasanya di dalam ya, sama dengan kelompok dari habitat yang zoofilik. Gitu. Oke, sampai di situ ya beberapa hal dari materi kita hari ini. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Seperti yang dijelaskan tadi, jamur berkembang biak dengan spora. Apakah semua jamur itu berkembang biak dengan spora, Pak? Ya, apakah jamur itu berkembang biak dengan spora? Jadi kalau kita lihat tadi, ini ada beberapa contoh tadi. Jadi kalau kita lihat perkembangbiakannya seperti apa, hasil akhirnya bagaimana kan gitu. Baik itu yang terjadi secara seksual ataupun yang terjadi secara aseksual. Jadi di sini ya, kalau kita lihat ini mana tadi perkembangbiakan. Nah, ini kalau kita amati, dia perkembangbiakan secara keseluruhan ini melalui apa? Organ reproduksinya ya spora ya. Tetapi di sini ya, kalau kita amati juga dia mempercabang atau memperluas areanya, ini bisa dengan percabangan dari hifa. Hifanya itu dari mana? Oh, ternyata dari pertumbuhan spora ya, dasarnya dari spora di sini. Ya, kalau kita amati ini aja lah. Gambar yang pertama aja lah yang lebih mudah. Nah, gini. Ya. Dari secara keseluruhan ini adalah peran dari spora. Ketika dia seandainya ini satu individu ya. Dia apa namanya? Terbawa angin, ya. Pindah ke lingkungan yang lainnya. Nah, ini perkembangannya dengan apa? Oh, ternyata dengan spora. Spora ini ketika dia sudah membentuk satu individu, nah ini nanti bisa terjadi suatu perkembangbiakan. Ya. Perkembangbiakannya dengan cara seksual tadi, di mana hifa di sini, ini hifa perannya sudah hifa ya, karena dia sudah apa namanya membentuk individu baru, satu individu, ya, satu individu dewasa bahasanya kan gitu. Ketika dia masih dalam satu individu dan akan berkembang biak, ini bakalnya adalah spora. Spora menghasilkan suatu pertunasan yang disebut dengan hifa. Hifa nanti di sini akan berkembang biak secara aseksual, ya, ya, dengan cara pertunasan. Ya, apa yang bertunas itu adalah hifanya. Ya. Ya. Apa yang bertunas itu adalah hifanya. Nah, nanti ketika terjadi suatu pertemuan antara dua hifa, antara dua individu atau hifa dari spesies A dan hifa dari spesies B, ini nanti akan bertemu ya, sehingga nanti akan terjadi suatu diploid ya, atau pertukaran informasi genetik ya. Ya, nanti hasil akhirnya juga sama, dia akan menghasilkan spora lagi ya. Jadi perkembangbiakan dari jamur di sini ini adalah dengan cara ini tadi, spora tadi menghasilkan spora ya. Spora nanti akan berkembang ya, secara baik itu secara seksual ataupun secara aseksual. Ya. Nah, itu ya berarti perkembangbiakannya dengan menghasilkan spora, baik itu terjadinya secara aseksual maupun terjadinya secara seksual ya. Tetap menghasilkan spora. Jadi perkembangbiakannya terjadi secara seksual dan terjadi secara aseksual yang menghasilkan spora. Ketika aseksual ini sporanya sama persis ya, identik, N-nya sama dengan yang dihasilkan karena tidak terjadi suatu persilangan atau pertukaran informasi, tetapi yang spora yang dihasilkan dengan proses perkembangbiakan seksual di sini mempunyai karakteristik yang berbeda dengan induknya tadi, ya, dengan individu sebelumnya, karena sudah terjadi pertukaran informasi genetik. Mungkin itu ya, bisa dipahami, Kartika? Iya, baik, Pak. Oke. Tapi kalau kita lihat ya dari siklus ini, ya perkembangbiakannya jelas ya di situ secara aseksual dan secara seksual yang menghasilkan spora. Baik itu sporanya dihasilkan dari konidiospora atau apa namanya? Satu lagi tadi dari spora miospor ya, yang dihasilkan dari spora miospor ataupun konidiospora. Nah, ini hasil akhirnya kan seperti ini. Ya.
Jadi ini bentuk hasil perkembangbiakannya dalam bentuk spora, ya. Sporanya dihasilkan dari mana? Oh, ternyata dari individu, ya, baik itu yang terjadi secara seksual ataupun secara aseksual, nanti dihasilkan spora melalui atau dalam tipe sporangiosfor ataupun konidiosporanya. Itu. Ada lagi yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Eh, Ini Indah ya atau siapa ini? Ini 3 iya, masalahnya Pak. nggak kelihatan nih. Indah Ya, izin oke. bertanya, Pak. Ini yang lain ada tapi kan Eka ada ya? Eka Ada, Pak, ada. ada ya? Oke, silakan. Kenapa jamur dikatakan sebagai organisme heterotrof? Heterotrof. Ya, di sini kenapa kok dia tidak dikatakan sebagai autotrof gitu ya? Ya, kembali lagi ke poin 1 di sini. Ya, ini heterotrof ya. Tidak memiliki klorofil. Berarti kalau autotrof berarti di situ dia mempunyai klorofil dan mampu menghasilkan suatu nutrisi secara sendiri ya. Meskipun di lingkungan tidak ada ininya apa namanya nutrisinya, tetapi dia mempunyai klorofil ya. Ya, sehingga dia mampu memproduksi adanya suatu cahaya tadi, mampu menghasilkan atau merombak suatu ATP yang dapat digunakan untuk memperoleh nutrisi sebagai kebutuhan hidupnya. Sehingga di sini kenapa fungi tidak masuk dalam kelompok autotrof ya, karena dia tidak memiliki klorofil, sehingga dia merupakan organisme heterotrof yang dapat membutuhkan nutrisi dari lingkungannya dengan cara apa? Dengan cara absorpsi. Kalau autotrof itu kan mampu menghasilkan makanan secara sendiri ya. Ya. Dengan cara apa ya tadi? Dengan adanya klorofil, dengan adanya cahaya, di sini terjadi suatu reaksi ya. Ya, reaksi untuk memperoleh nutrisi ya. Seperti halnya kalau kita berbicara ada dari kelompok protozoa. Protozoa itu selain dia mengambil sisa-sisa makhluk hidup ya, di lingkungan, dia juga mampu menghasilkan nutrisi sendiri. Ketika kondisi lingkungan nutrisinya tidak ada, maka dia mampu menghasilkan suatu proses yang disebut dengan fotosintesis. Itu sama dengan pada tumbuhan gitu ya. Ya. Tetapi pada jamur ini ya, dia tidak memiliki klorofil ya, sehingga masuk dalam kelompok organisme heterotrof ya. Sifatnya apa? Oh, ternyata di sini dia menguraikan ya, mengambil nutrisi dari lingkungannya, mengabsorpsi. Dengan cara apa? Oh, ternyata di situ ada enzim-enzim hidroliknya ya. Enzim-enzim hidrolik ke dalam makanan yang akan diuraikan ya, akan menguraikan ya, molekul kompleks menjadi sederhana, sehingga molekul-molekul kompleks yang ada di lingkungan tadi dapat diserap oleh fungi kan gitu ya. Nah, itu jadi pengertiannya heterotrof, autotrof seperti itu. Oke. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, ada lagi? Kita sampai jam berapa? Sampai selesai ya. Mungkin nanti UTS-nya aja lah. Kita ketemu di ruang nanti di kelas waktu UTS ya. Mungkin minggu depan masih belum. Sistem apa namanya? Pertemuan kelasnya seperti apa ya? Saya belum tahu teknisnya. Apakah sama aja dengan reguler biasanya kan gitu ya? Atau bagaimana? Atau setiap full 1 minggu masuk terus, atau dikelangi 1 minggu masuk 1 minggu tidak, atau bagaimana ya? Dikelangi 1 minggu, Pak. Oh, 1 minggu masuk 1 minggu tidak ya? Jadi minggu ini jadwalnya masuk gitu. Minggu depan jadwalnya online. Ya, jadwalnya online. Berarti pas minggu depan lagi kita jadwalnya masuk pas UTS gitu ya? Iya, benar enggak? Iya kan? Ya. Iya, Pak. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Minggu depan kita masih membahas tentang mikologi ya, dengan topik yang sama, tetapi kita masuk ke arah kelompok dari mikosis gitu ya, penyakit yang disebabkan oleh fungi ataupun jamur gitu ya. Ya, itu nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang mikologi, ini arahnya banyak terkait dengan parasitologi ya. Ada mata kuliah parasitologi? Ada, Pak. Sudah diambil? Sudah. Nah, di situ kan di dalamnya juga dibahas kan terkait dengan mikosis di sini kan, atau mikologi. Ya, sudah dibahas belum? Belum bahas sampai situ, Pak. Oh, belum sampai sini. Oke. Ya, mungkin nanti banyaknya terkait dengan kelompok dari
invertebrata ya, yang bersifat parasit. Mungkin itu kalau nggak ada pertanyaan ya kita cukupkan ya. Kita sambung di pertemuan berikutnya terkait dengan mikosis gitu ya, penyakit yang disebabkan oleh jamur gitu ya. Oke, nggak ada lagi ya? Ya, nggak apa-apa ya, kita akhiri. Kita akhiri pertemuan kita hari ini, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.